Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan poster berikut ini. Poster yang bertuliskan Indonesia Hebat tersebut menyampaikan pesan kepada kita agar mencintai negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Poster tersebut disampaikan dengan kalimat yang singkat namun bermakna, sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, yaitu dapat menambah rasa cinta terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa saja potensi yang dimiliki bangsa Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Berdasarkan data Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah China. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak, karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Sejak dahulu, Indonesia sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak dari luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah.
Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api dan bus. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Pelajaran kelima. Pelajaran keenam. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem antara lain beberapa bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, perburuan hewan, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi, kemudian membuang sampah dan limbah secara sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Penebangan hutan secara liar. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Perburuan hewan. Perburuan hewan secara sembarangan juga berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Membuang sampah dan limbah sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Kegiatan ini akan merusak tanah tempat sumber makanan dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan sesuai peta pikiran berikut ini. Terganggunya keseimbangan ekosistem disebabkan oleh faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami antara lain letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan,
badai, dan tsunami. Sedangkan faktor manusia antara lain penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan, dan pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Antara lain, menghindari penebangan hutan secara liar, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak lingkungan, yaitu dengan menghindari penggunaan jaring pukat harimau dan menghindari penggunaan bahan peledak serta racun. Cara berikutnya adalah dengan mendirikan Suaka Marga Satwa, cagar alam, taman nasional, dan juga hutan lindung. Cara tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan oleh sebuah negara. Namun selain cara besar tersebut, ada cara yang dapat kita lakukan di lingkungan sekitar rumah. Misalnya dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Cara selanjutnya adalah dengan memelihara wilayah aliran sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Cara selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem antara lain memanfaatkan sampah rumah tangga untuk dibuat kompos, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan berbagai topeng Nusantara. Menarik bukan topeng-topeng tersebut? Selanjutnya kita akan belajar tentang keunikan topeng Nusantara. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja, topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda, sesuai dengan karakternya. Pertama, topeng Panji mewakili tahap kelahiran. Kedua, topeng Samba mewakili tahap kanak-kanak. Ketiga, topeng Rumyang mewakili tahap dewasa. Keempat, topeng Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Kelima, topeng Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Sahabat cerdas, tahukah kalian alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja, bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan avokat. Berikut ini alat yang digunakan dalam pembuatan topeng, yaitu pisau tatah dan kerok, serta gergaji.